Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, Biro United. Gue bakal kasih reaksi gue tentang press con Manchester United melawan Liverpool ya. Tadinya gue udah bikin video ini kemarin malam. Tahu-tahu Casemiro here we go, makanya gue harus bikin video ini ulang. Kita mulai dulu dari update transfer ya. Jadi Marcel, ya ini klub terakhir yang tertarik dengan Eric Bailly. Setelah sebelumnya kan Roma ya kalau salah ya pengen beli Eric Bailly tapi nggak jadi kelihatannya dan akhirnya mungkin Marcel ya bakal loan deal ke Eric Bailly dengan buy option. Ada buy optionnya juga ya. Jadi ya itu untuk Eric Bailly mah udah nggak perlu diomongin lagi lah. Emang dia tuan CB, Phil Jones ya kalau emang bisa dijual dijual kalau nggak dilepas aja udah. Selanjutnya gue pengen ngomong tentang ini update dari deal Casemiro dari Fabrizio Romano. Ini ya yang kenapa gue selalu ya gue udah kalau kalian cek lah video gue di bulan Juni, gue udah bilang kalau John Murtough itu flop ya. Jadi John Murtough, Richard Arnold kagak kerja sama sekali di bulan Juni. Mereka party hard di Pulau Bahamas ya. Ini terbukti itu omongan gua. Ya, jangan bilang gua tuh terlalu negatif ya. Bahkan Casemiro deal ini kemarin gua nilai berapa ya? Dealnya gua nilai 7 lah kalau nggak salah ya. Ini jadi 6 nih kalau gua lihat nih karena ternyata em, apa mata uangnya tuh di pound sterling bukan di euro. Jadi 60 juta pound sterling plus 10 juta pound sterling. Ya, it's in pound sterling kata Casemiro, kata si Romano, bukan di euro. Mahal, mahal. Kalau masalah gaji gue nggak masalah lah. Dia bilang kan gajinya nggak double, tapi bakal taruh Casemiro di one of the highest earner ya. Jadi feeling gue sih dia di angka 300-an, 350 mungkin atau berapa, tapi nggak nyampe 400 ke atas ya untuk Casemiro. Cuman ya gitu ya, ini 60 juta pound sterling, gimana nggak mau dijual sama Real Madrid? Itu mah merem gitu loh, merem. Ya 60 juta nih kalau kita cek tuh, 60 juta itu sekitar 70 juta euro. Berarti kalau tambah add-on ya, tambah coba gue cek nih, 70 mana 70 ini udah 70 juta. Nah, ini 70 juta itu jadi 82 juta euro untuk beli Casemiro. Ini sangat kemahalan sekali gitu loh. Ini sangat kemahalan sekali ya gue bilang. Ya, gue kaget nih ngeliat berita ini pagi ini gue nonton YouTube dulu kan, nonton YouTube-nya si Romano. Hah? Pound sterling. Ternyata di Twitter pun ditulis sama dia nih. Ternyata di pound sterling. Gila ya, gila. Gue sih bener-bener deh. Inilah kenapa gue teriak John Murtough out ya, atau John kan out lah, flop lah. Ya gue nggak bilang dia out dulu, tapi dia harus belajar gitu loh. Ya gue bilang John Murtough flop. Dia tuh harus belajar, nggak bisa kayak begitu. Lu gerak-gerak lama-lama gitu, sosok jual mahal, sosok mau gue pasti dapat Frankie De Jong segala macem. Akhirnya lu harus beli kemahalan, lu beli Martinez kemahalan, lu beli Casemiro kemahalan, Anthony pun ya nih, Anthony pun next bisa jadi selanjutnya yang kita beli kemahalan. Ya Casemiro kalau di dalam Euro gue masih bisa terima, 100% gue masih bisa terima. Ya kan, walaupun itu termasuk mahal, tapi gue masih bisa terima. Tapi kalau dalam pound sterling mah udah kemahalan punya cerita. Udah kemahalan punya cerita. Gue udah bilang ya, kalau beli Casemiro emang harus lebih mahal karena dia itu pondasinya Real Madrid. Nah, mungkin dijual murah, walaupun market price-nya tuh udah nggak segitu. Ya itu kita harus terima faktanya. Ya kita harus terima ya karena kan trio Madridnya kita pecah benar nggak? Modric, Kroos sama Casemiro itu kita pecah benar nggak? Jadi itu harus beli mahal tapi nggak sama mahal ini gitu loh. Ini kemahalan. Ya lagi-lagi ya makanya kalau orang bilang nih ya kok Manchester United udah ngeluarin duit banyak tapi tetap nggak ada hasil ya karena inilah ya kita bisa save berapa banyak duit kalau kita benar-benar pinter dalam transfer gitu. Dan kalau kita punya director football nggak cuman kalengan gitu loh. Ini kan John Murtough kan dari tahu football pertama kita setelah Woodward kan. Dia kalengan dia tuh, ya dia ilmunya cuma dari Woodward doang, makanya hasilnya juga ya cara kerjanya ya Woodward KW gitu loh. Ya John Murtough ini jadi Woodward KW, bukan Woodward benernya, Woodward KW gitu. Jadi dia harus belajar ya. Gue lihat nih ntar nextnya gimana ya dua 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 transfer window lagi gue pengen lihat nih di Januari sama di Juni depan nih gue pengen lihat nih kalau dia masih kayak begini gayanya ya nggak kerja segala macem ya nggak kayak si itulah ex-nya direktur football Chelsea lah yang cewek tuh ya itu kalau dia nggak bisa kerja kayak begitu dia sih gue bilang sih mendingan ya dia out lah dia flop gitu di sini ya
Tapi itu ya untuk Casemiro kita ngomongin Anthony ya. Ini Anthony yang selanjutnya bakal jadi ya pembelian terlalu mahal, kemahalan dari Manchester United. Ya, kenapa? Karena oke, gue ngomongin dulu sejarahnya transfer Anthony ya. Jadi kita di bulan Juni ada kan gue udah tulis Ajax United bener ya. Jadi kenapa gue ngomong gitu? Karena ya kita Jurrien Timber, Lisandro Martinez sama Anthony itu sangat kenceng banget ya ditargetin sama Erik ten Hag ya. Eh, jelas Jurrien Timber menolak atau apalah masalahnya ya gara-gara timnas Belanda atau apa ya. Akhirnya sih itu yang masukkan Martinez. Itu pun kemahalan bayarnya karena sebelumnya itu Jurrien Timber sama Martinez itu paling dihargain 35 juta doang ya. Anthony cuma 50 juta. Ya, jadi itu gitu loh harga sebenarnya dia. Ya dan mereka kan pemain Liga Belanda gitu kan, bukan pemain liga yang lain ya. Sorry aja Liga Belanda sih gue nggak rate tinggi-tinggi banget ya. Bahkan gue bilang ya Serie A La Liga itu lebih tinggi daripada Liga Belanda gitu. Jadi untuk kita bayar pemain apa kayak Martinez di harga 55 ya plus plus add-on itu terlalu mahal benar gak ya karena sekali lagi Ajax udah nggak mau jual pemain pada saat itu pada sekarang inilah udah nggak mau jual pemain makanya ditaruh harga mahal kecuali lu berani bayar ya gue jual dan kita hubungan sama Ajax nggak jelek loh ya bukannya kita hubungannya jelek terus mahalin enggak kita sama Ajax hubungannya sebenarnya cukup bagus ya. Anthony juga dihargain 50 kalau mau kita ambil di awal di bulan Juni. Ya, cuman sekali lagi permasalahannya ya kan John Murtough, Richard Arnold lagi party di Bahamas, dia nggak mau ngurusin transfer. Akhirnya ya udah akhirnya di bulan Juli udah dinaikin harganya. Ya kan jadi 80, terus dinaikin lagi jadi 90 100 sebenarnya. Jadi 80 lah, sebenarnya 80 lah. Ya itu harga dibanderol harga 80 dan Anthony sih pengen pindah, pengen nyobain Premier League. Ya dan mungkin dia pengen ikut Ten Hag juga benar. Ya, jadi Anthony pengen pindah, tapi dia menghormati Ajax. Ya, oh ya udah deh, ya udah kalau mau taruh harga segitu, ya udah. Itu bukan harga yang murah, tapi ya udah dia hormatin. Nah, akhirnya kemarin ini ya itu kabar dari David Ornstein kalau nggak salah. Oh ya udah, Manchester United akhirnya mau ngebid 80 juta, tapi ditolak oleh Ajax. Makanya ada berita ini dari Romano ya dia bilang di sini dibilang oh Ajax lagi diskusi secara internal kalau bahwa ntar mungkin dia Anthony nggak bakal main di minggu nanti ya karena ya Manchester United bidnya rejected ya 80 juta tapi aja Anthony pengen pindah gitu loh benar ya kan. Anthony datang ke training ground tapi dia nggak ikut workout sama tim jadi dia nggak training bareng tim tapi dia cuma ke gym doang ya jadi paling conditioning atau apa. Jadi itu. Jadi kelihatan kayaknya Anthony kecewa, ya kan? Lu gimana gitu dia ngomong sama Ajax mungkin gimana kan? Lu minta 80, gua hormatin, ya udah nggak apa-apa. Kalau emang harus dibayar gua stay di belakang benar. Tapi udah di bid 80, kenapa lu apa namanya? Ya kenapa lu ini gitu lo nggak terima? Ya kenapa lu ngeblok transfer gua? Makanya di situ dia ibaratnya sedikit membelot lah gitu. Dan menurut gua masuk akal gitu kan benar nggak? Menurut gua dia udah hormatin Ajax, tapi Ajaxnya nggak menghormati perjanjian inilah omongannya gitu loh benar nggak? Ya kan kalau 80 harusnya dilepas dan akhirnya gini. Jadi kalau gua ngeliat dari berita ini ya, walaupun ya gue bilang sih Anthony 80 kemahalan, ya gua nggak peduli talentnya segede apa, faktanya adalah seperti itu gitu loh ya kan faktanya seperti itu ya lu nggak bisa nilai lah gitu loh pemain pemain dari Liga Belanda atau apalah dan ya itu nggak bisa nilai begitu gitu loh oh ini harganya 80 nggak bisa ya namanya Liga Belanda ya, itu udah pasti nggak bisa 80 gitu loh nggak bisa ya uh, gue bilang sih dia kemahalan 80 tapi gimana pun juga kita bakal beli di harga 80 ya jadi kita lihatlah gimana perkembangannya cuman ya sekali lagi ya John Murtough. Aduh, kalau gue ngomongin John Murtough ya itu nggak ada habis-habisnya deh, gue bakal bakal apa bakal komplain. Nah, terserah kalian bilang gue negatif thinking atau apa, tapi faktanya seperti yang gue omongin, ya. Ya mungkin yang nggak party lah, yang pasti dia nggak kerja, ya. Jadi jangan bilang secret underground, dia kerja secret underground, ya. Ya dia party underground, gue percaya dia lu bilang, oh dia lagi party underground, oh ya udah gue percaya, bukan dia kerja secret underground. Ya, ini untuk Anthony seperti itu, kemungkinan besar menurut gue sih bisa jadi ini deal selanjutnya nih ya Anthony ya untuk Frankie De Jong masih belum ada kabar ya masih ya nggak usah diomongin lagi lah Frankie De Jong lah jujur aja sih kalau gue bilang mendingan kita fokus ambil si Moises Caicedo dari si Brighton misalnya di angka 10 atau 15 udah
selesai deh. Benar nggak? Transfer kita masih oke. Ya kan? Mungkin transfer mungkin apa namanya? eh Mungkin striker kalau emang ada gitu loh yang murah atau apa yang gratis ya kan atau apalah gitu untuk backup doang itu juga boleh kalau gue bilang ya. Tapi ya gitu untuk Frankie De Jong mah udah capek gitu saganya kita ngomongin selama 2 bulan ya. Oke, selanjutnya aku pengen ngomongin tentang pressconnya Erik Ten Hag. Pertama dibilangin kan masalahnya apa sih dengan Brentford game? Jadi dia ngomong gini, dia sebenarnya sih ngomongin soal pemainnya lah. Basically yang Ragnik sempat ngomong lah ya sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dia bilang di football lo bisa ngomongin taktik, filosofi ya, tapi yang secara yang basic harus ada gitu dia bilang. Yang basic harus ada. Fighting spirit dan attitude itu harus ada dari awal pertandingan. Dia bilang gitu ya. Hampir mirip lah kalau si Ragnik biasanya bilangnya kurang fisikal gitu kan ya, kurang greget gitu, kurang fight gitu kan benar nggak? Ya jadi inilah yang ya ini sih gue bilang sih ya omongan Ragnik tapi ya dengan kata-katanya si siapa? Kata-katanya si Ten Hag ya. Jadi ya masalah masih sama gitu. Pemain lama cerita lama, benar nggak? Ya kan jelas dari segi preseason training itu udah bagus dibilang ya. Ten Hag ada ngomong gitu, dia percaya dia bisa motivasi apa namanya motivasi pemain-pemain Manchester United karena preseason trainingnya bagus gitu loh dia bang. Tapi tetap di lapangan ya fighting spirit dan attitude-nya harus ada ya. Ada sempat ngomong soal Casemiro ya dia nggak mau ngomong soal Casemiro tapi kita tahu itu udah here we go udah done deal dan juga udah sah ya kalau kalian lihat di manchesterunited.com itu udah sah ya udah di announce. Uh, Oke, ini yang sedikit kontroversial dari press con-nya Glazer dan juga protes ditanyain tentang Glazer dan protes yang protes Manchester United lah. Dia bilang owners mau menang, ya kan mau menangin inilah trofi dan dia bilang kita harus bersatu dan apa namanya fight together dia bilang gitu ya. Jadi gua ngomong begini yang gua bisa bilang adalah tolong jangan ngejudge dulu ya, jangan nyerang Erik Ten Hag dengan omongan dia di presscon ya. Kalau gue mau ngomong juga ya bandingin sama Rangnick yang sangat terbuka dan open aja ya, itu dia tuh jarang kayaknya nggak pernah gitu loh nyerang Glazer segala macem, yang nggak pernah sama sekali gitu. Jadi mungkin gue salah ya, mungkin kalian bisa bisa ini gue kan, seingat gue Rangnick juga walaupun di orang yang belak-belakan dia nggak pernah ngomong gitu, apalagi Erik Ten Hag yang lebih kalau kalau presscon kalian tahu sendiri dia lebih konservatif gitu, benar nggak lebih yang ngomong singkat-singkat benar nggak? Jadi um, gue ngerti gitu kalau dia ngomong gini apa gitu dan gue sih yakin uh, dia tahu lah keadaan sebenarnya seperti apa seberapa parah grup ini cuman dia berambisi gitu gue lihat Ten Hag itu berambisi pengen pengen balikin MU berjaya lagi ya dan makanya dan juga lo harus ingat loh dia Ten Hag kan dibayar oleh Glazer benar nggak dibayar oleh Richard Arnold dan Murto ya kan jadi nggak mungkin lah dia ngomong apa ya dia nggak mungkin lah gitu loh nyerang nyerang bosnya ibaratnya seperti itu nggak mungkin dia nyerang bosnya ya jadi gue sih mohon ya kalian yang nonton ini presscon jangan jangan langsung netting dulu gitu loh langsung langsung trendingin Ten Hag out atau apalah gara-gara dia ngebela Glazer tapi ya itu faktanya ya seperti itu gitu loh ya lu nggak ya dia nggak mungkin belak-belakan lah di presscon bilang oh ya Glazer jelek segala macam nggak mungkin apalagi di tahun pertamanya nggak mungkin ya gue yakin dia kesel sama transferan kayak begini gitu loh tapi ya dia nggak mungkin ngomong ngomong belak-belakan langsung gitu di awal-awal ya dan kalian tahu sendiri ya setahu gue kalau kayak Ragnik sebelumnya kan dia kan ribut sama Murto kan benar nggak makanya Ragnik di kick ya kan ribut sama Murto dia nggak salah ya kan gara-gara transfer di Januari ya kan dia minta apa siapa aja ada 3 deh Luis Diaz, Vlahovic sama siapa gitu ya akhirnya nggak dapet semua kan benar nggak dia bilang nggak mau keluarin duit lagi gitu loh ya, padahal itu talent yang lumayan kan ya gitu jadi untuk masalah komennya Ten Hag akan Glazer jadi tolong jangan inilah gue bilang sih nggak perlu dimasukin hati ya kalau gue bilang ya tapi ya gue yakin dia tahu keadaan sebenarnya dan dia nggak bisa ngomong belak-belakan lah di presscon itu masuk akal. Ya, ngomong soal Ronaldo yang terakhir gue bakal dia ngomong soal Ronaldo lagi-lagi dia nggak bela Ronaldo. Jadi tolong kalau emangnya kalian ada baca berita ya yang Ten Hag udah pengen jual Ronaldo nggak masalah jual Ronaldo segala macam itu pasti 100% hoax. Ya, kalau misalnya ada Richard Arnold atau Murto pengen jual Ronaldo ya itu mungkin benar gitu. Tapi
Kalau si Ten Hag yang ngomong itu udah pasti hoax karena udah berkali-kali preskon ditanya soal Ronaldo jawabannya selalu sama. Jawabannya selalu sama. Oh ya Ronaldo itu masuk ke dalam rencananya dia. Ya strikernya dia dan dia juga pinter lah Ten Hag benar gak? Kalau dia lu bisa bayangin ya kalau kehilangan Ronaldo dia mau pakai siapa dia juga pusing pala. Mau pakai siapa? Kemarin eksperimen pakai Erikson false nine nggak bisa. Ya Bruno jangan ditanya lagi jadi false nine. Oh, dia sangat nggak bisa sekali jadi false nine. Mau jadi pakai siapa? Cuma Martial sama Garnacho doang gitu kan. Dia juga pusing pala nanti kalau seandainya Ronaldo keluar gitu loh ya kan. Mungkin kalau ada striker baru ya, mungkin dia bisa berubah pikiran. Tapi pada saat ini yang nggak ada rencana dari Murto, yang nggak ada belum pembelian dari Murto, ya dia nggak bisa. Ya dia nggak bakalan lah gitu loh, ya nggak bakalan gitu loh dibilang Ronaldo out ya. Secara teknis kalau gue bilang ya, tapi ya tetap dari secara pribadi gue lihat juga dia masih ngebela Ronaldo sampai detik ini. Ya, jadi jangan terlalu percayalah sama media yang bilang Ronaldo, Ten Hag pengen Ronaldo out juga sekarang gitu loh, nggak. Gua nggak percaya itu lah. Sampai kapanpun gue nggak bakal percaya. Kecuali kita udah beli striker baru, mungkin gue baru mulai percaya. Ya, paling itu aja gue bisa ngomonginnya dari soal transfer dan juga presscon. Gimana menurut kalian ya? Setuju nggak sama pendapat gue soal Anthony ya? Maksudnya gini lah, ya oke lah dia kita bisa bakal bakal masuk gitu kan ya. Kemungkinan besar bisa masuk. Masih 50-50 lah ya Casemiro kemarin masih 50-50 ya. Em, tapi ya 80 ya kemahalan sih jujur aja ya. 80 sih kemahalan. Udah ya maksudnya gini, kita bisa beli lebih murah gitu loh ya kan. Kayak Casemiro kita bisa beli lebih murah kalau kita gerak cepat. Anthony juga sama, kita bisa lebih murah tapi akhirnya jadi begitu. Dan juga gimana dengan pressconnya? Um, ya kalau gue bilang sih sekali lagi ya jangan 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 nilai Ten Hag terhadap komennya akan Glazer karena itu gimana pun juga dia nggak mungkin lah jelek-jelekin bosnya di presscon. Oke? Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.